Halo, selamat pagi anak-anak sekalian, murid-murid dari Surabaya Montessori School. Pada video kali ini kita ada Bu Lia, ada Miss Filia, dan Mr. Fajar akan membawa kalian untuk melakukan virtual tour. Kita berkeliling kota Surabaya untuk melihat spot-spot tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar kota Surabaya, sesuai atau dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Kita akan melihat peristiwa-peristiwa apa sajakah yang ada di balik setiap tempat-tempat tersebut yang ada hubungannya dengan pertempuran 10 November 1945. Oke, simak videonya sampai akhir dan semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa memetik pesan-pesan moral yang ada di video ini. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita. Ya, sekarang kita mau ke Hotel Majapahit, atau pada zaman dulu disebut sebagai Hotel Yamato atau Hotel Oranye. Ya. Nah, di belakang itu Hotel Yamato. Kita mau ambil gambarnya dulu. Ya, ini adalah Hotel Majapahit. Tapi sebelumnya di masa penjajahan Belanda dia bernama Hotel Orange. Lalu ketika pemerintah Jepang, dia menjadi Hotel Yamato. Hotel Yamato di mana perdebatan terjadi ya antara Sudirman dan dengan tokoh dari sekutu yang tidak selesai dan mereka tidak ada kata sepakat, membuat bangsa Indonesia, para arek-arek Surabaya marah dan mereka menurunkan bendera. Waktu itu dia taruh di sana bendera Belanda yang mereka pasang karena untuk memperingati ulang tahun Ratu Juliana, diturunkan karena mereka menganggap ini suatu penghinaan, suatu pengkhianatan. Jadi mereka merobek bendera Belanda yang warna biru dan dikibarkan kembali merah putih. Sekarang merah putih tetap berkibar di Surabaya. Merdeka arek-arek Surabaya, merdeka anak-anak Indonesia, merdeka. Nah, jadi sekarang
Saya sudah berada di depan Hotel Majapahit. Ini dulunya, kalau menurut sejarah, dulunya ini Hotel Oranye ya. Kemudian dulunya Hotel Oranye ketika dikuasai Belanda, namanya Hotel Oranye. Tapi kemudian setelah Jepang berkuasa, namanya diganti menjadi Yamato. Dan sekarang ketika Indonesia merdeka, namanya sekarang jadi Hotel Majapahit. Ya. Oke, sekarang kita berada di Jembatan Merah. Jembatan Merah merupakan salah satu tempat bersejarah di Surabaya. Kita bisa lihat inilah Jembatan Merah pada saat ini. Tapi tempo dulu bukan seperti ini tempatnya. Nanti kalian akan lihat ceritanya apa yang terjadi di Jembatan Merah pada masa tahun 45. Jembatan Merah di masa sekarang. Kami semua ingin tentara Inggris yang ada di dalam gedung keluar tanpa senjata. Mati! Mati! Allahu Akbar. Republik Indonesia yang baru merdeka pada bulan Agustus 1945. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Oktober, pasukan sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan orang-orang Eropa yang menjadi tawanan perang. Di antara tawanan-tawanan ini terdapat pula orang-orang Belanda. Sebelum tentara sekutu datang, orang-orang Indonesia sudah mengambil senjata-senjata dari tentara Jepang. Hal ini yang tidak disukai tentara sekutu yang hendak melucuti senjata Jepang. Mereka ingin semua senjata di tangan mereka, karena mereka datang sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Tentara sekutu di Surabaya adalah militer Inggris dari Brigade Infanteri India 49 Maratha di bawah kepemimpinan Brigadir Malabi. Pasukan ini berisikan orang-orang India dalam militer Inggris yang disebut Indian Army. Mereka tiba di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Pasukan ini yang membuat pemuda Indonesia marah besar karena mereka membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan Jepang. Bahkan pemuda Indonesia juga dilucuti senjatanya.
Sebetulnya Malabi kecewa pada atasan ketika mendarat di Surabaya. Pasalnya, pada waktu itu Malabi dalam situasi yang sulit karena permusuhan orang Surabaya sudah mulai muncul. Duduk perkaranya adalah karena Inggris sudah lebih dulu memerintahkan untuk menyebarkan ultimatum kepada orang-orang Indonesia agar menyerahkan senjata. Malabi dan pasukannya pun terjebak dalam masalah. Ditambah lagi dengan militer Inggris yang sudah main lucut senjata yang membuat pemuda Surabaya mengamuk. Surabaya pun akhirnya panas. Terjadilah pertempuran selama 3 hari antara Brigade 49 Inggris dengan pejuang Republik Indonesia dari berbagai elemen. Mantan Letnan Kolonel Doughton menyebutkan bahwa 3 hari itu sebagai neraka. Setiap pos militer Inggris yang terkepung sudah pasti akan dihancurkan oleh pejuang-pejuang Indonesia. Pejuang Republik Indonesia itu tidak menghiraukan jumlah korban yang jatuh. Berbagai sumber dalam sejarah Indonesia menyebutkan bahwa sekitar tanggal 28 hingga 29 Oktober 1945, Inggris kewalahan dan hampir habis di kota Surabaya. Terjepitnya Brigade 49 di Surabaya itu membuat pimpinan militer Inggris di Jakarta, Mayor Jenderal Houghton, mengajak pimpinan Republik Indonesia, Presiden Soekarno, di Jakarta untuk diajak berunding. Mereka berharap wibawa Presiden Soekarno bisa membuat amarah pemuda Surabaya mereda. Setelah kedatangan Presiden Soekarno dan pejabat lain di Surabaya, terbentuklah biro khusus yang dapat menjadi kontak yang menangani konflik antara militer Inggris dan pemuda Surabaya. Demi mengupayakan perdamaian di Surabaya, mereka melakukan pawai bermobil di Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Malabi dan Daul Arnowo sempat duduk berdua di kap mesin sebuah mobil. Setelah melewati gedung, mereka ke arah Jembatan Merah. Di sana, mereka berhenti di gedung Internasio yang menampung prajurit-prajurit Inggris. Rakyat di muka gedung Internasio yang semula sudah tampak tenang, timbul amarahnya dengan beratus-ratus mengejar iring-iringan dan menutupi jalan hingga terpaksa rombongan berhenti. Persis di muka jembatan, keadaan sangat gaduh. Malabi sudah berada di luar mobil yang ia tumpangi, namun pistolnya direbut oleh para pejuang. Dan Bung Hatta telah sepakat dengan pihak sekutu untuk gencatan senjata. Rakyat yang sudah panas tidak percaya pada biro yang bersikap diplomatis terhadap militer Inggris. Rakyat yang berkerumun itu tidak tahu siapa itu Malabi. Pada waktu itu Jenderal Malabi hendak masuk ke gedung Internasio. Dia dihalangi massa rakyat di luar gedung. "Jangan yang tua, yang muda saja." Begitulah kata salah satu massa rakyat. Akhirnya Kapten Shaw disuruh masuk gedung Internasio oleh Malabi. Hari sudah gelap ketika itu, namun ketegangan belum juga akan reda. Di dalam gedung, orang-orang Indonesia yang menjadi anggota biro segera menjadi sandera ketika suara tembakan meletus. Tidak jelas siapa yang memulai tembakan dalam kekacauan itu. Di dalam gedung Internasio itu, beberapa perwira Inggris begitu khawatir pada Malabi yang berada di tengah kerumunan massa yang dianggap berbahaya. Mayor Venu K. Gopal dari militer Inggris India, Komandan Kompit D, Batalion 8 Maratha yang bertahan di gedung Internasio itu segera memberi perintah tembak dan lemparan granat ke arah kerumunan massa agar mereka bubar dan juga agar Malabi bisa membebaskan diri.
Granat itu memang berhasil membubarkan massa aksi dari sekitar mobil yang ditumpangi Malabi. Namun, Malabi dan beberapa perwira Inggris sedang berada di dalam mobilnya. Menurut David Well, Malabi bersama beberapa perwira Inggris lainnya, dia duduk di dalam mobil ketika ada baku tembak. Ketika tembakan mereda, Malabi mengintip untuk memantau situasi beberapa pemuda yang tidak dikenal yang kemudian mendekat. Kapten Smith pada waktu itu melihat ada pemuda yang kemudian menembak Malabi dari jarak yang cukup dekat. Itulah senjata terakhir bagi Jenderal Malabi. Smith sendiri berusaha membalas penembakan itu dengan melempar granat terhadap pemuda itu. Tidak jelas bagaimana nasib si pemuda yang diduga menembak Jenderal Malabi. Pertempuran berlangsung berjam-jam, baru berhenti hampir pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat malam hari. Pertempuran bisa mereda setelah ada pengumuman kepada massa rakyat yang mengepung gedung Internasio bahwa akan dilaksanakan pengosongan oleh tentara Inggris esok harinya. Pasukan Inggris India itu akhirnya pergi ke gedung Internasio dengan diangkut truk-truk yang disediakan pihak Indonesia. Sebelum keluar dari gedung, pada malam hari pertempuran itu, Smith sempat berbicara dengan perwira Inggris yang mengabarinya soal kematian Malabi. Tak lupa perwira itu mengancam, kematian perwira tinggi Inggris nanti pasti akan dibalas tentara kerajaan Inggris dari darat, laut maupun udara. Itulah sejarah penembakan Jenderal Malabi yang tidak jelas siapa dalang atau siapa penembak Jenderal Malabi pada waktu itu dan sampai sekarang masih menjadi misteri. Tugu Pahlawan. Kita sedang ada di Tugu Pahlawan. Kita lihat, ini adalah monumen Soekarno dan Bung Hatta. Mereka adalah tokoh proklamator kita dan merupakan presiden pertama dan wakil presiden pertama kita. Nah, di sini tertulis Soekarno-Hatta, presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama, ya, yang mengadakan pertemuan dengan Inggris dan Belanda untuk membahas tentang keadaan dan penyerahan senjata saat itu. Nah, ini dia. Apa sih yang dijelaskan di dalam Tugu Pahlawan ini? Ada apa di Tugu Pahlawan? Mari kita lihat ke dalam. Ini proklamasi.
Kita ada di Tugu Pahlawan. Sekarang saya ada di depan Tugu Pahlawan, tepatnya di titik 0 kota Surabaya, di depan kantor Gubernuran Surabaya. Jadi di belakang itu ada Tugu Pahlawan, ya, nggak kelihatan ya. Nah, ini di sini ada papan prasasti. Jadi di sini terdapat identitas atau apa namanya ya, keterangan-keterangan dari Tugu Pahlawan. Misalnya didirikan pada tanggal 10 November tahun 51, ya, diresmikan 10 November tahun 52, ya, oleh Insinyur Soekarno, Presiden RI yang pertama. Ya, tingginya itu 41,15 meter. Dengan diameter 1,3 meter dan diameter yang sisi bawah itu 3,1 meter. Jadi bawah besar, semakin ke atas semakin kecil. Ya. Jadi juga banyak selfie-selfie, nah seperti ini. Aduh, sandalku jebat. Nah, Tugu Pahlawan itu merupakan bentuk paku yang terbalik. Ya, artinya apa? Jadi ujungnya paku kan biasanya di bawah, ini ujungnya ada di atas, menyimbolkan perlawanan rakyat Surabaya yang tidak pernah menyerah, seperti paku yang terbalik. Ya. Nah, di situ cuaca di sini cukup panas, jadi teman-teman kalau berkunjung ke sini lebih baik itu pagi atau sore hari, ketika matahari sudah mulai tidak terlalu panas. Ya. Nah, di sini ada turis dari luar negeri, ini sedang selfie. Oh, panas kata. Oh, sudah bisa bahasa Indonesia ternyata ya. Baru sebentar menginjakkan kaki di Surabaya langsung bisa. Nah, ada tour guide-nya ternyata. Ya, ini. Nah, itu ada tour guide-nya juga. Ya, teman-teman kalau nah, ya teman-teman ya. Ke Surabaya yuk. Silakan ke Surabaya. Surabaya sudah level berapa? 1 ya. Sudah 1, berarti ada sudah aman. Ini sampai sandal saya juga. Hitamnya hilang. Itu protol di sana. Enggak. Ya.
Nah, ini adalah tamannya apa? Tugu Pahlawan. Jadi Museum Tugu Pahlawan itu keberadaannya ada 7 meter di bawah permukaan tanah ya. Kenapa kok dibangun di bawah permukaan tanah? Karena mereka tidak ingin setara dengan Tugu Pahlawannya. Jadi lebih rendah dari Tugu Pahlawannya. Untuk menghormati pahlawan, makanya dia dibangun lebih rendah. Karena yang waktu berkunjung tahun berapa itu saya pernah tanya. Di sini ada ini perlengkapan sisa-sisa pertempuran, khususnya milik tentara Inggris ya, atau mungkin Belanda. Ya. Buatan Yugoslavia. Oh, buatan Yugoslavia ternyata, bukan? Ini rampasan pejuang ya dari area-area Surabaya dari tangan sekutu. Oh, gitu. Ya. Jadi perlu diketahui ya, mungkin ya. Jadi tentara Belanda itu sebetulnya membawa peralatan perang bukan dari Belanda. Jadi mereka itu memakai senjata itu dari buatan Inggris, buatan Jerman, atau buatan Amerika gitu ya. Jadi Belanda itu bukan apa ya, bukan menggunakan senjata sendiri gitu. Nah, ini ada apa ini namanya ya? Panzer, bukan tank. Panzer. Kenapa kok disebut Panzer? Karena ada bannya ini loh. Ya, kalau tank itu menggunakan rantai, ini Panzer masih menggunakan roda biasa. Ya, ini bajanya sudah mulai lapuk. Bajanya sudah mulai lapuk. Kita melihat ke dalam. Wah, nggak bisa dibuka. Jadi nggak bisa dibuka, teman-teman. Ini sudah kayak dimatikan gitu. Jadi ini bisa menahan hempasan granat atau peluru. Coba kamera tak dekatkan, apakah bisa mengintip bagian dalam. Ya. Ya, ukurannya nggak terlalu besar ya. Jadi ini hasil rampasan dari arek-arek Surabaya, dari tangan sekutu, Panzer Brand Carrier. Jadi dia membawa brand, senjatanya disebut brand yang di atas itu. Entah itu senjatanya sudah memakan berapa nyawa, saya tidak tahu. Ya, masih bisa berputar loh rodanya. Berat sekali tapi rodanya saja itu berat. Ya ampun beratnya. Luar biasa. Tadi di sana sudah ya, ini pelempar mortir. Ini entah sudah berapa nyawa yang sudah pernah dihabisi oleh senjata ini. Ya. Mungkin saja sudah ratusan ribu nyawa yang sudah pernah ditewaskan oleh senjata ini ya. Nah itu teman-teman, dari sini terlihat jelas Tugu Pahlawan. Jadi dia seperti paku yang terbalik yang menunjukkan perlawanan rakyat Surabaya, area-area Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan melawan sekutu Inggris yang diboncengi oleh Belanda. Ya. Menurut sejarah, Surabaya itu digempur dari darat, laut, dan udara. Ya. Sebuah kota kecil. Kotanya tidak besar, tapi semangatnya luar biasa. Ya. Ini juga ada filosofinya. Kenapa kok ada ikannya? Pasti ada makna-makna yang ingin disampaikan oleh pendiri dari monumen ini. Ya. Dari Guki, Pak. Ruangan itu biar di bawah itu dingin, di bawah ada air, di atas ada air. Oke. Nah, supaya kolam ini tidak mudah penuh dengan nyamuk, kalau orang ikan berilah ikan-ikan. Oke. Jadi ruangan di bawah ini tidak perlu ber-AC yang banyak. Karena sudah ada ini ya, peredam panasnya ya istilahnya ya. Di atas dan di bawah. Itu teknik yang diberikan orang Belanda sebetulnya. Jadi kalau kita pergi ke Lawang Sewu betul, di Semarang ya. Pun ada kolam besar. Ada kolamnya. Oh iya, betul. Jadi bangunan itu
Jadi ini memang arsitekturnya mendesain sedemikian rupa, Bu ya. Iya, betul. Pendingin udara alami lah istilahnya, Iya, tidak betul. perlu menggunakan AC ya. Iya, betul. Seperti itu. Tapi adakah filosofi, Bu, di balik pembangunan kolam yang banyak ikannya ini? Kita Mungkin harus ada cari filosofi. arsiteknya sepertinya. Oh, gitu ya. Jadi akan tahu mengapa Mengapa kok seperti ini gitu? tumpeng ya. Iya, betul. Nah, kita nggak tahu juga nih ya, tumpeng itu kayak apa. Iya, seperti punden berundak. Iya, betul. Punden berundak itu kan khas Indonesia sekali ya. Betul. Nah. Oke. Oke ya, kita jalan lagi ke spot-spot yang belum kita kunjungi lainnya.